Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال. Sidang Jum'ah Masjid Ar-Rahmah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perkuat akidah kita. Dalam kesempatan kali ini, situasi kondisi seperti ini, marilah kita perbanyak amal-amal soleh kita. Kita sempurnakan ibadah kita. Juga sekaligus kita tingkatkan bermuamalah kita yang dibingkai dengan akhlakul karimah. Ketiga hal ini jamaah sekalian sebagai gambaran indikasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita dengung-dengungkan, yang selalu kita dengarkan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang bertakwa yang sesungguh-sungguhnya adalah orang-orang yang senantiasa dalam ketakwaannya itu menjadikan dirinya jiwa-jiwa yang mempesona, menjadi orang muslim yang senantiasa as-salamah, memberikan keselamatan baik diri maupun orang lain. Selaras dengan sabda Rasulullah, la darara wa la dirara, tidak membawa madarat kepada dirinya apalagi kepada orang lain. Al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang ketika orang lain tidak merasa terganggu, baik dari lisan apalagi perbuatannya. Nah, inilah jamaah sekalian yang harus senantiasa mendasari hidup kita dalam situasi kondisi yang tentu masih kita hadapi bersama ini. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita sebentar lagi diingatkan dalam satu peringatan hari santri, jamaah sekalian, ternyata santri ini filosofinya sangat luar biasa. Jadi ketika dalam bahasa Arab disebut murid, orang yang menghendaki ilmu, maka di dalam konteks pesantren, orang-orang yang mencari ilmu disebut dengan santri. Kenapa santri? Ternyata santri ini dalam filosofi Jawa, jamaah sekalian, ada istilah kirotoboso. Satu kata penuh makna. Maka santri ini diambil dari kata ihsan dan tri. Seorang muslim yang paripurna, jamaah sekalian, muslim yang senantiasa membawa dirinya selamat dan juga selamat terhadap orang lain. Falahu man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Orang yang berserah diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian disertai dengan ihsan. Ihsan ini jamaah sekalian ada dua dimensi makna. Yang pertama adalah dalam konteks hadis Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia,
Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi seorang yang berbuat ihsan adalah ketika beribadah dalam bentuk apapun juga merasa dirinya menyaksikan Allah. Apabila belum bisa mencapai derajat melihat Allah, maka yakinlah bahwa ketika kita beramal, ketika kita beribadah, merasa dilihat, disaksikan, bahkan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita di mana saja, kapan saja, dalam bentuk apa saja, senantiasa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diterima Allah. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahmah yang saya muliakan. Jadi kemudian dimensi yang kedua, ihsan adalah sebagaimana firman Allah, alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat yang lain, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baik. Berbuat baik terhadap diri kita, di dalam lingkungan keluarga kita, bahkan di lingkungan sekitar kita, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inilah jamaah sekalian, dari makna secara universal ini, maka ihsan ini akan kemudian mencakup 3 hal. Maka ihsan berbuat baik dalam 3 hal. 3 hal pokok inilah jamaah sekalian yang komprehensif kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga akan menjadi satu masyarakat yang damai, aman dan sejahtera. Sehingga dalam konteks muslimin, dalam konteks pesantren, kemudian ada muncul istilah tasamuh, ya, saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi antar sesama kita. Maka 3 hal ini, yang pertama adalah kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan billah, yang dalam konteks kita sering kita sebut hablum minallah. Implementasinya bagaimana jamaah sekalian? Yaitu dalam surah Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kita telah diciptakan Allah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dan orang-orang sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penciptaan Allah terhadap kita adalah untuk beribadah kepadanya. Ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Kenapa tidak memakai ilahukum? Ubudu ilahakum, tidak memakai kata ilah, tetapi Rabbun. Rabbun adalah al-murabbi, Rabbun adalah tarbiyah. Rabbun artinya yang menciptakan, yang mengelola, yang mendidik, yang mengasuh, yang mengatur, yang membentuk. Al-Khaliq, al-Musawwir, al-Muhsin, al-Badi' dan sebagainya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita mengakui kebesaran Allah terhadap penciptaan manusia yang diciptakan Allah ahsani taqwim. Penciptaan yang sangat sempurna ini jamaah sekalian, maka kemudian kita diperintahkan untuk beribadah. Bahkan di dalam ayat yang sangat populer jamaah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pada dasarnya Allah ini tidak akan menciptakan jin dan manusia, ya, kecuali hanya untuk beribadah. Nah, makna ibadah inilah jamaah sekalian yang kemudian dimaknai dengan al-ihsan billah. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri jamaah sekalian selalu berdoa setiap habis salat beliau, dalam satu riwayat yang sahih, ya, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka, ya kan? Untuk senantiasa bersyukur kepadamu, kemudian berzikir kepadamu, ya, dan juga beribadah denganmu dengan sebaik-baiknya. Ini jamaah sekalian menggambarkan kepada kita agar kita senantiasa memperbaiki ibadah kita. Dan ibadah ini jamaah sekalian tentu tidak hanya ibadah ritual saja. Dalam konteks ritual pun kita senantiasa bermuhasabah, sudahkah sholat kita sesempurna yang diharapkan Allah? Sudahkah sedekah kita sudah sesuai dengan yang didambakan Allah? Sudahkah puasa kita, haji kita akan terindikasi sebagai hamba-hamba Allah yang paripurna? Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita senantiasa berihsan, berbuat baik kepada Allah, memperbaiki komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, yaitu al-ihsan bin nas. Di dalam surah
Saba ya, atau di dalam surah Al-Anbiya itu disebutkan di sana bahwa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Ini bukan berarti kemudian kita memaksakan diri kepada orang lain bahwa orang yang beragama lain harus mengikuti syariat Islam, bukan. Akan tetapi ini menggambarkan bahwa syariat Islam yang kita pegang ini, jamaah sekalian, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus tercermin di dalam diri kita bahwa Islam ini akan membawa ukhuwah kita kepada kafatan linnas, akan berdampak yang sangat luar biasa kepada seluruh umat manusia di dalam pergaulan kehidupan kita. Ini kemudian disertai dengan basyira wa nadhira. Baik buruknya kita di dalam pergaulan, di kancah pergaulan ini, maka tentunya kita saling menyadari. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, walaupun mungkin kebanyakan manusia yang tidak tahu. Ya, bahwa kenapa Allah ciptakan manusia ini bermacam-macam. Ternyata subhanallah digambarkan, dijelaskan di dalam Al-Hujurat 13, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kami Allah ciptakan kalian ini berbeda jenis kelaminnya, tidak sama suku bangsanya, juga tidak selaras serupa latar belakangnya. Banyak perbedaan di antara kita, jamaah sekalian. Apakah kemudian perbedaan ini menjadikan dasar kita memperbolehkan satu pertengkaran? Ternyata di situ dengan tegas Allah berfirman li ta'arufu. Kata ta'aruf inilah jamaah sekalian yang oleh para ulama salafus sholihin ditafsirkan dengan marilah kita ta'aruf, takaful, tasamuh, ta'afu, saling memaafkan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita tidak bisa menjustifikasi seseorang. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah li ta'arufu, saling memahami, sehingga ketika ada orang yang salah, maka wal 'afina 'anin nas. Ya. Kemudian kita saling memaafkan kepada orang lain. Disinilah jamaah sekalian, di dalam kemudian kita para ulama, terutama Syekhana Al-Maghfur, ya, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian mencanangkan satu ukhuwah yang ada kemudian ukhuwah Islamiyah. Barangkali perbedaan-perbedaan furu'iyah di dalam kita beribadah. Ada juga ukhuwah wataniyah. Ya. Bersama bersatu dalam berbangsa dan bernegara. Yang kemudian muncul satu kalimat mutiara yang indah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Beliau mengatakan seperti inilah yang kemudian bisa memompa semangat pejuang-pejuang kita. Yang kemudian pada akhirnya terbitlah resolusi jihad itu yang pada akhirnya meneruskan kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta kali ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dengan perbedaan-perbedaan yang ada inilah dinamika kehidupan kita, laksana pelangi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, begitu membawa panorama di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka santri yang ketiga jamaah sekalian adalah jiwa-jiwa seorang muslim yang kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita sudah sukses ihsan billah, ihsan binnas, lalu kemudian ihsan yang membawa dampak rahmatan lil alamin. Jangankan kepada sesama manusia yang tentu banyak perbedaan latar belakangnya, bahkan terhadap makhluk yang lain pun kita diwajibkan oleh Allah untuk memberikan satu kasih sayang kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ketika kita semuanya jamaah berhasil mencanangkan, memberikan dampak kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikat pun akan mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Malaikat akan mendoakan kepada kita agar kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian inilah kemudian jamaah sekalian yang kita harapkan agar hidup ini penuh rahmat. Dengan rahmat Allah kita akan senantiasa diberikan kehidupan yang barokah, barokah usia kita, barokah keluarga kita, barokah bangsa dan negara kita, serta barokah dunia akhirat kita.
Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا معاشر الجماعة في مسجد الرحمة وسائر بلاد المسلمين برحمة الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كقوله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صحح أجسادنا واشف أمراضنا وأمراض إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا خصوصا جماعة في مسجد الرحمة يا الله ومسلمين كافة من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة وأهل الأخوة وأهل الهداية وأهل الكرامة وأهل الرزق حلالا طيبا مباركة وأهل زيارة المكة والمدينة وأهل الهداية وأهل الشفاعة وأهل الاستقامة وأهل المصلحة وأهل حسن الخاتمة. اللهم احينا بحياة طيبة وأمتنا بآخر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.